Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Doa saya bahwa kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan satu hari satu pasal ini akan semakin membuat Anda berakar dalam Tuhan dan semakin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Sidang jemaat Tuhan saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Israel adalah bangsa yang dikhususkan dan yang dipisahkan oleh Tuhan untuk Tuhan sendiri. Kekhususan tersebut membuat Israel harus berbeda dalam berbagai aspek kehidupan dengan bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang perintah semacam ini terasa oleh kita sebagai terlampau eksklusif, ekstrim, dan fanatik, memutuskan hubungan antara umat Allah dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya, Israel tidak boleh mengikuti cara berkabung dengan bangsa-bangsa sekitar yang berakar pada kepercayaan akan ilah-ilah. Israel juga tidak diperkenankan memakan binatang yang dipersembahkan kepada ilah-ilah bangsa lain dan binatang-binatang yang diharamkan. Dari ketentuan ini, kita mendapati ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, larangan-larangan ini bertujuan memutuskan mata rantai umat Israel dengan bangsa-bangsa lain yang mempengaruhi mereka untuk menyembah ilah-ilah lain. Pada waktu itu, pada zaman sesudah pembuangan tentunya, umat Allah telah begitu jauh meninggalkan Allahnya dan menyembah ilah-ilah lain. Kedua, larangan-larangan memakan daging seperti hewan, burung, dan binatang laut tertentu tidak secara otomatis menjadi peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Allah sepanjang zaman. Sebab penekanan utamanya bukan pada jenis makanannya, tetapi pada sikap umat yang tahu membedakan mana kudus dan mana yang tidak. Allah berinisiatif memilih dan mengkhususkan orang yang beriman kepadanya, termasuk kita, saudara dan saya. Untuk siapa? Untuk Dia, Allah kita. Bahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dikuduskannya. Karena itu, respons orang beriman adalah menyerahkan diri dan tunduk total kepada Allah dan kehendaknya. Seluruh keberadaan hidup kita sudah seharusnya mengikuti ciri kekudusan Allah. Tidak bercacat celah, tidak membangkang terhadap Allah, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Setia seperti Dia setia, dan melakukan hal yang terbaik seperti Allah yang sudah melakukan hal yang terbaik bagi kita. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali kalau kita adalah bangsa dan umat yang dikhususkan untuk Dia. Karena itu sadarilah bahwa hidupmu spesial. Karena itu sadarilah bahwa hidupmu sungguh-sungguh diperhatikan secara khusus olehnya, dan kita dibuatnya menjadi umat tebusan, umat pilihan yang dikhususkan bagi kemuliaan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu untuk kita sepanjang hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.